warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar ya. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan salah satu materi aljabar abstrak, yaitu koset. Apa sih koset itu? Pada definisi disebutkan, misalkan H adalah suatu subgrup dari grup G dan A adalah suatu elemen dari G, maka HA sama dengan H dikalikan A, di mana H kecil merupakan elemen dari H, disebut koset kanan dari H dalam G. Dan AH sama dengan A dikali H, di mana H kecil merupakan elemen dari H, disebut sebagai koset kiri dari H dalam G. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya koset itu dibentuk dari suatu subgrup, di mana pada definisi di atas kita mempunyai grup H, dan H ini merupakan subgrup dari G, dan A adalah suatu elemen di dalam G. Kemudian kita mempunyai himpunan HA. Di sini HA maksudnya adalah HA elemennya, yaitu H kecil yang dioperasikan dengan A. Jadi A ini kita operasikan, bergantung dengan G-nya memakai operasi biner apa. Kalau asal grup dari G, pastilah dia operasi binernya sama dengan G. Nah, di sini HA itu merupakan hasil atau himpunan-himpunan elemen hasil operasi dari A dengan semua elemen di dalam H. Jadi, di sini HA adalah semua elemen hasil operasi dari A dengan semua elemen di dalam H. Apabila si A dioperasikan dari sebelah kanan, maka kita sebut sebagai koset kanan. Dan apabila si A dioperasikan dari sebelah kiri, maka kita sebut sebagai koset kiri. Kemudian, misalkan kita mempunyai G-nya grup Abel atau grup komutatif, kita akan mendapatkan koset kanan sama dengan koset kiri. Maka dari itu tidak berpengaruh baik dikalikan dari kanan maupun dikalikan dari kiri. Sedangkan di sini G-nya adalah grup sembarang, jadi berlaku umum. Maka kita punya dua definisi, yaitu koset kanan dan koset kiri. Nah, untuk memudahkan pemahaman teman-teman mengenai koset, yuk langsung saja kita ke contoh soal ya. Misalkan di sini kita mempunyai Z8 dengan operasi biner penjumlahan adalah suatu grup. Tentukan subgrup-subgrup dari Z8 dengan operasi biner penjumlahan tersebut. Kemudian, tentukan koset kanan dan koset kiri dari masing-masing subgrupnya. Oke teman-teman, langkah pertama adalah kita mencari subgrup-subgrup dari Z8. Dari soal diberikan suatu himpunan Z8 dengan operasi biner penjumlahan. Kemudian operasi biner penjumlahan yang di sini jelas berupa penjumlahan di modulo 8. Untuk Z8 sendiri terdiri dari 8 elemen, diantaranya adalah 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, 6 bar, dan 7 bar. Karena jumlah elemennya atau kardinalitasnya itu ada 8, maka nanti jumlah himpunan bagian dari Z8 itu sebanyak 2 pangkat 8 atau 256. Dan ini adalah angka yang sangat besar. Apakah kita perlu mengecek 2 pangkat 8 itu seluruhnya? Jawabannya tidak ya teman-teman. Kita mencoba untuk mereduksinya. Caranya yaitu kita pilih himpunan-himpunan bagian yang jumlah elemennya itu merupakan faktor pembagi dari 8. Di antaranya adalah 1, 2, 4, dan 8 itu sendiri. Nah, langsung saja kita cari subgrup-subgrupnya ya teman-teman. Pertama yaitu subgrup dengan 1 elemen. Jelas dia nanti akan berisi elemen identitas. Nah, karena di sini operasinya adalah penjumlahan, maka elemen identitasnya adalah 0 bar. Misalkan kita notasikan dengan H1, sehingga dapat kita tuliskan H1 sama dengan 0 bar. Kemudian, subgrup yang jelas lagi di sini adalah subgrup yang jumlah elemennya 8. Untuk subgrup dengan 8 elemen itu siapa? Berarti subgrup dengan 8 elemen adalah Z8 itu sendiri. Misalkan kita notasikan dengan H2,
maka H2 di sini adalah Z8 itu sendiri yang isinya 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, 6 bar, dan 7 bar. Sehingga dapat kita tuliskan H2 sama dengan Z8 sama dengan 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, 6 bar, dan 7 bar. Nah, yang selanjutnya adalah subgrup yang memiliki 2 elemen. Subgrup yang isinya 2 elemen sangat banyak sekali kemungkinannya ya teman-teman, apalagi subgrup yang isinya 4 elemen nanti. Maka yang perlu kita lakukan agar himpunan bagian tersebut bisa menjadi subgrup adalah dia harus memuat elemen identitas. Nah, jadi dalam memilih 2 buah elemen untuk subgrup Z8, maka salah satu elemennya harus memuat elemen identitas. Berikut adalah himpunan-himpunan bagian dari Z8 yang terdiri dari 2 elemen serta memuat elemen identitas. Nah, yang pertama adalah H3 yang memiliki elemen 0 bar dan 1 bar. Dalam tabel Cayley dapat kita lihat bahwa penjumlahan dari 0 bar ditambah 0 bar adalah 0 bar. 1 bar ditambah 0 bar sama dengan 1 bar. 0 bar ditambah 1 bar sama dengan 1 bar, dan 1 bar ditambah 1 bar sama dengan 2 bar. Di sini terlihat bahwa terdapat hasil operasi biner penjumlahan 2 bar, di mana 2 bar ini tidak tertutup di dalam H3, sehingga jelas H3 dengan operasi biner penjumlahan adalah bukan grup. Yang kedua, H4 yang memiliki elemen 0 bar dan 2 bar. Dalam tabel Cayley, penjumlahan 0 bar ditambah 0 bar sama dengan 0 bar. 2 bar ditambah 0 bar sama dengan 2 bar. 0 bar ditambah 2 bar sama dengan 2 bar. Dan 2 bar ditambah 2 bar sama dengan 4 bar. Di sini terlihat bahwa terdapat hasil operasi biner penjumlahan 4 bar, di mana 4 bar ini tidak tertutup di dalam H4, sehingga jelas H4 dengan operasi biner penjumlahan adalah bukan grup. Nah, yang ketiga, H5 yang memiliki elemen 0 bar dan 3 bar. Dalam tabel Cayley, penjumlahan 0 bar ditambah 0 bar sama dengan 0 bar. 3 bar ditambah 0 bar sama dengan 3 bar. 0 bar ditambah 3 bar sama dengan 3 bar, dan 3 bar ditambah 3 bar sama dengan 6 bar. Di sini terlihat bahwa terdapat hasil operasi biner penjumlahan 6 bar, di mana 6 bar ini tidak tertutup di dalam H5, sehingga jelas H5 dengan operasi biner penjumlahan adalah bukan grup. Yang keempat adalah H6 yang memiliki elemen 0 bar dan 4 bar. Dalam tabel Cayley dapat kita lihat penjumlahan 0 bar ditambah 0 bar sama dengan 0 bar. 4 bar ditambah 0 bar sama dengan 4 bar. 0 bar ditambah 4 bar sama dengan 4 bar, dan 4 bar ditambah 4 bar sama dengan 0 bar. Dari sini dapat kita ketahui bahwa yang pertama, operasi biner penjumlahan tertutup di dalam H6. Yang kedua, operasi biner penjumlahan bersifat asosiatif di dalam H6. Yang ketiga, terdapat elemen identitas yang tunggal di dalam H6. Terdapat operasi biner penjumlahan yaitu 0 bar. Yang keempat, setiap elemen di dalam H6 memiliki pasangan elemen inverse yang tunggal terhadap operasi penjumlahan. Elemen inverse dari 0 bar adalah 4 bar, dan elemen inverse dari 4 bar adalah 0 bar. Nah, yang kelima yaitu H7 yang memiliki elemen 0 bar dan 5 bar. Dalam tabel Cayley di atas, terlihat bahwa terdapat hasil operasi biner penjumlahan 2 bar, di mana 2 bar ini tidak termuat atau tertutup di dalam H7, sehingga jelas H7 dengan operasi biner penjumlahan adalah bukan grup. Yang selanjutnya, yang keenam yaitu H8 yang memiliki elemen 0 bar dan 6 bar. Dalam tabel Cayley di atas dapat kita lihat bahwa terdapat hasil operasi biner penjumlahan 4 bar, di mana 4 bar ini tidak termuat atau tertutup di dalam H8, sehingga jelas H8 dengan operasi biner penjumlahan adalah bukan grup.
Nah, yang selanjutnya adalah yang ketujuh, yaitu H9 yang memiliki elemen 0 bar dan 7 bar. Dalam tabel Cayley di atas, dapat kita lihat bahwa terdapat hasil operasi biner penjumlahan 6 bar, di mana 6 bar ini tidak termuat atau tertutup di dalam H9, sehingga jelas H9 dengan operasi biner penjumlahan adalah bukan grup. Dari hasil perhitungan atau pengecekan proses di atas, dapat kita peroleh subgrup yang memuat dua elemen hanya ada satu, yaitu H6 dengan operasi biner penjumlahan yang elemennya berisikan 0 bar dan 4 bar. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari subgrup yang berisi 4 elemen. Caranya sama ya teman-teman, yaitu himpunan bagian yang perlu kita cek adalah yang salah satu dari 4 elemennya memuat elemen identitas, yaitu contohnya seperti subgrup yang memiliki elemen 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, subgrup yang memiliki elemen 0 bar, 1 bar, 2 bar, 4 bar, subgrup yang memiliki elemen 0 bar, 1 bar, 2 bar, 5 bar, subgrup yang memiliki elemen 0 bar, 1 bar, 2 bar, 6 bar, subgrup yang memiliki elemen 0 bar, 1 bar, 2 bar, 7 bar, dan seterusnya. Nah, kita harus mengeceknya satu persatu apakah memenuhi syarat dari subgrup ataupun tidak. Cara pengecekannya sama halnya seperti kita mencari subgrup yang dua elemen tadi. Nah, pada bagian ini hanya akan dituliskan himpunan bagian yang merupakan subgrup dari Z8 sebagai berikut, yaitu H10 yang memiliki elemen 0 bar, 2 bar, 4 bar, dan 6 bar. Nah teman-teman, dari tabel Cayley di atas dapat kita ketahui penjumlahan dari 0 bar dengan 0 bar adalah 0 bar. 2 bar dengan 0 bar sama dengan 2 bar. 4 bar ditambah 0 bar sama dengan 4 bar. 6 bar ditambah 0 bar sama dengan 6 bar. 0 bar ditambah 2 bar sama dengan 2 bar. 2 bar ditambah 2 bar sama dengan 4 bar. 4 bar ditambah 2 bar sama dengan 6 bar. 6 bar ditambah 2 bar sama dengan 0 bar. Kemudian 0 bar ditambah 4 bar sama dengan 4 bar. 2 bar ditambah 4 bar sama dengan 6 bar. 4 bar ditambah 4 bar sama dengan 0 bar. 6 bar ditambah 4 bar sama dengan 2 bar. 0 bar ditambah 6 bar sama dengan 6 bar. 2 bar ditambah 6 bar sama dengan 0 bar. 4 bar ditambah 6 bar sama dengan 2 bar. Dan 6 bar ditambah 6 bar sama dengan 4 bar. Nah, dari penjumlahan tabel Cayley di atas dapat kita ketahui yang pertama, operasi biner penjumlahan tertutup di dalam H10. Yang kedua, operasi biner penjumlahan bersifat asosiatif di dalam H10. Yang ketiga, terdapat elemen identitas tunggal terhadap operasi biner penjumlahan di dalam H10 yaitu 0 bar. Setiap elemen di dalam H10 memiliki pasangan elemen inverse terhadap operasi biner penjumlahan. Di antaranya, elemen inverse dari 0 bar adalah 0 bar, elemen inverse dari 2 bar adalah 6 bar, elemen inverse dari 4 bar adalah 4 bar, dan elemen inverse dari 6 bar adalah 2 bar. Nah teman-teman, dari hasil perhitungan atau pengecekan proses di atas, kita dapat memperoleh subgrup yang memuat 4 elemen hanya ada satu, yaitu H10 dengan operasi biner penjumlahan yang memiliki elemen 0 bar, 2 bar, 4 bar, dan 6 bar. Nah dari sini dapat kita simpulkan bahwa subgrup-subgrup dari Z8 dengan operasi biner penjumlahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, H1 dengan operasi biner penjumlahan yang memuat satu elemen yaitu 0 bar. Yang kedua, H2 dengan operasi biner penjumlahan yang memiliki elemen sebanyak 8 yaitu 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, 6 bar, dan 7 bar. Yang ketiga, H6 dengan operasi biner penjumlahan yang memuat dua elemen yaitu 0 bar dan 4 bar. Dan yang terakhir, H10 dengan operasi biner penjumlahan yang memuat 4 elemen yaitu 0 bar, 2 bar, 4 bar, dan 6 bar. Kemudian setelah kita mengetahui subgrup-subgrup dari Z8, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari koset kanan dan koset kiri dari masing-masing subgrup tadi ya teman-teman.
Untuk yang pertama, yaitu subgrup dari H1 yang memiliki satu elemen yaitu 0 bar. Untuk koset kiri yang pertama, 0 bar ditambah H1. Hal ini berarti kita menambahkan 0 bar ke dalam elemen yang ada di H1 yang menghasilkan 0 bar. Yang selanjutnya, 1 bar ditambah H1 yang berarti kita menambahkan 1 bar ke dalam elemen yang ada di H1 sama dengan 1 bar. Yang kedua, 2 bar ditambah H1 berarti kita menambahkan 2 bar ke dalam elemen yang ada di H1 yang menghasilkan 2 bar. Dan seterusnya sampai ke 7 bar yang kita tambahkan ke elemen yang ada di H1 dan menghasilkan 7 bar. Nah, begitupun untuk koset kanan. Untuk koset kanan yang pertama, H1 ditambah 0 bar. Hal ini berarti kita menambahkan 0 bar ke elemen yang ada di H1 yang menghasilkan 0 bar. Yang kedua, H1 ditambah 1 bar berarti kita menambahkan 1 bar ke elemen yang ada di H1 yaitu sama dengan 1 bar. Dan seterusnya sampai H1 ditambah 7 bar yang menghasilkan 7 bar. Untuk subgrup yang kedua yaitu H2 yang memiliki 8 elemen yaitu 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, 6 bar, dan 7 bar. Nah, untuk koset kiri yang pertama dari subgrup H2 yaitu 0 bar ditambah H2. Hal ini berarti kita menambahkan 0 bar ke dalam setiap elemen yang ada di H2 yang menghasilkan 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, 6 bar, dan 7 bar. Sama ya teman-teman. Terus untuk yang koset kiri yang kedua, 1 bar ditambah H2 berarti kita harus menambahkan 1 bar ke dalam setiap elemen yang ada di H2. 1 bar ditambah 0 bar menghasilkan 1 bar. 1 bar ditambah 1 bar menghasilkan 2 bar. 1 bar ditambah 2 bar menghasilkan 3 bar. 1 bar ditambah 3 bar menghasilkan 4 bar. 1 bar ditambah 4 bar menghasilkan 5 bar. 1 bar ditambah 5 bar menghasilkan 6 bar. 1 bar ditambah 6 bar menghasilkan 7 bar. Dan 1 bar ditambah 7 menghasilkan 0 bar. Dan seterusnya sampai 7 bar ditambah H2 yang menghasilkan 7 bar, 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, 6 bar. Begitupun juga dengan koset kanan. Untuk koset kanan yang pertama adalah H2 ditambah 0 bar yang menghasilkan 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, 6 bar, dan 7 bar. Untuk koset kanan yang kedua yaitu H2 ditambah 1 bar. Berarti kita harus menambahkan 1 bar ke setiap elemen yang ada di H2 yang menghasilkan 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, 6 bar, 7 bar, dan 0 bar. Yang ketiga, H2 ditambah 2 bar, berarti kita harus menambahkan 2 bar ke setiap elemen yang ada di H2 yang menghasilkan 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, 6 bar, 7 bar, 0 bar, dan 1 bar. Begitupun seterusnya sampai H2 ditambah 7 bar, di mana kita harus menambahkan 7 bar ke setiap elemen yang ada di H2 untuk koset kanannya ya, yang menghasilkan 7 bar, 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar, dan 6 bar. Nah teman-teman, dari sini dapat kita simpulkan bahwa 0 bar ditambah H2 sama dengan 1 bar ditambah H2 sama dengan 2 bar ditambah H2 sama dengan 3 bar ditambah H2 sama dengan 4 bar ditambah H2 sama dengan 5 bar ditambah H2 sama dengan 6 bar ditambah H2 sama dengan 7 bar ditambah H2. H2 ditambah 0 bar sama dengan H2 ditambah 1 bar, H2 sama dengan H2 ditambah 2 bar sama dengan H2 ditambah 3 bar sama dengan H2 ditambah 4 bar sama dengan H2 ditambah 5 bar sama dengan H2 ditambah 6 bar dan sama dengan H2 ditambah 7 bar. Nah, yang selanjutnya adalah subgrup H6 yang memiliki 2 elemen yaitu 0 bar dan 4 bar. Untuk koset kiri dari H6 yang pertama 0 bar ditambah H6, berarti
kita harus menambahkan 0 bar ke setiap elemen yang ada di H6 yang menghasilkan 0 bar dan 4 bar. Yang kedua, 1 bar ditambah H6, berarti kita harus menambahkan 1 bar ke setiap elemen yang ada di H6, yaitu 1 bar ditambah 0 bar menghasilkan 1 bar, 1 bar ditambah 4 bar menghasilkan 5 bar. Jadi 1 bar ditambah H6 menghasilkan 1 bar dan 5 bar. Yang ketiga sama ya, 2 bar ditambah H6 berarti kita harus menambahkan 2 bar ke setiap elemen yang ada di H6 yang menghasilkan 2 bar dan 6 bar. Begitupun seterusnya sampai 7 bar ditambah H6, di mana kita harus menambahkan 7 bar ke setiap elemen yang ada di H6 yang menghasilkan 7 bar dan 3 bar. Untuk koset kanan dari H6, untuk yang pertama H6 ditambah 0 bar sama ya, jadi kita harus menambahkan 0 bar ke setiap elemen yang ada di H6 yang menghasilkan 0 bar dan 4 bar. Yang kedua, H6 ditambah 1 bar berarti kita harus menambahkan 1 bar ke setiap elemen yang ada di H6 yang akan menghasilkan 1 bar dan 5 bar. Yang ketiga, 2 bar ditambah H6 berarti kita harus menambahkan 2 bar ke H6 ke setiap elemen yang ada di H6 yang menghasilkan 2 bar dan 6 bar. Begitupun seterusnya sampai H6 ditambah 7 bar, di mana kita harus menambahkan 7 bar ke setiap elemen yang ada di H6 yang akan menghasilkan 7 bar dan 3 bar. Nah, dari pencarian koset kiri dan koset kanan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa 0 bar ditambah H6 sama dengan 4 bar ditambah H6. 1 bar ditambah H6 sama dengan 5 bar ditambah H6. 2 bar ditambah H6 sama dengan 6 bar ditambah H6. 3 bar ditambah H6 sama dengan 7 bar ditambah H6. H6 ditambah 0 bar sama dengan H6 ditambah 4 bar. H6 ditambah 1 bar sama dengan H6 ditambah 5 bar. H6 ditambah 2 bar sama dengan H6 ditambah 6 bar, dan H6 ditambah 3 bar sama dengan H6 ditambah 7 bar. Yang terakhir untuk subgrup H10 yang memiliki 4 elemen, yaitu 0 bar, 2 bar, 4 bar, dan 6 bar. Untuk koset kiri dari H10, yang pertama 0 bar ditambah H10, yang berarti 0 bar ditambahkan ke setiap elemen yang ada di H10 sehingga menghasilkan 0 bar, 2 bar, 4 bar, dan 6 bar. Kemudian 1 bar ditambah H10, di mana 1 bar ditambahkan ke setiap elemen yang ada di H10 sehingga menghasilkan 1 bar, 3 bar, 5 bar, dan 7 bar. Yang ketiga, 2 bar ditambah H10, di mana 2 bar harus ditambahkan ke setiap elemen yang ada di H10 sehingga menghasilkan 2 bar, 4 bar, 6 bar, dan 0 bar. Seterusnya sampai 7 bar ditambah H10, di mana 7 bar harus ditambahkan ke setiap elemen yang ada di H10 sehingga menghasilkan 7 bar, 1 bar, 3 bar, dan 5 bar. Yang selanjutnya untuk koset kanan dari subgrup H10. Yang pertama, H10 ditambahkan 0 bar, yang berarti 0 bar harus ditambahkan ke setiap elemen yang ada di H10 sehingga menghasilkan 0 bar, 2 bar, 4 bar, dan 6 bar. Kemudian H10 ditambah 1 bar, di mana berarti 1 bar ditambahkan ke setiap elemen yang ada di H10 sehingga menghasilkan 1 bar, 3 bar, 5 bar, 7 bar. Yang ketiga, H10 ditambah 2 bar, di mana berarti 2 bar ditambahkan ke setiap elemen yang ada di H10 sehingga menghasilkan 2 bar, 4 bar, 6 bar, dan 0 bar. Seterusnya sampai H10 ditambah 7 bar, di mana 7 bar harus ditambahkan ke setiap elemen yang ada di H10 sehingga menghasilkan 7 bar, 1 bar, 3 bar, dan 5 bar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 0 bar ditambah H10 sama dengan 2 bar ditambah H10 sama dengan 4 bar ditambah H10 sama dengan 6 bar ditambah H10. 1 bar ditambah H10 sama dengan 3 bar ditambah H10 sama dengan 5 bar ditambah H10 sama dengan 7 bar ditambah H10. Kemudian H10 ditambah 0 bar sama dengan H10 ditambah 2 bar
sama dengan H10 ditambah 4 bar sama dengan H10 ditambah 6 bar. H10 ditambah 1 bar sama dengan H10 ditambah 3 bar sama dengan H10 ditambah 5 bar sama dengan H10 ditambah 7 bar. Nah, teman-teman, sekian dari pembahasan materi yang saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, cantumkan saja di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.